Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum. Karena dengan melakukan subscribe, Anda telah mendukung channel ini untuk upload update hampir setiap hari. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana kelas intensif bahasa Arab di Gontor. Nah, ini juga nanti isinya adalah bagaimana saya belajar bahasa Arab ya, agar saya nanti bahasa Arabnya menjadi lebih aktif. Nah, bagaimana caranya? Jadi memang prosesnya itu saya itu merasa memiliki pengalaman belajar intensif bahasa Arab itu ketika di Gontor ya. Memang nanti ada proses juga di Mesir ya, cuma memang yang paling dasar sekali itu waktu di Gontor. Jadi memang pengalaman ini disebut dengan pengalaman belajar kelas intensif ya. Jadi Gontor itu punya dua tipe kelas. Yang pertama kelas intensif, yaitu terdiri dari 4 tahun ya, 4 tahun belajar di Gontor. Nah, ada juga kelas biasa, yaitu 6 tahun belajar di Gontor. Dan biasanya orang-orang lulusan SMP itu kita otomatis masuk ke kelas intensif. Dan saya, masuknya kelas intensif. Nah, bagaimana rasanya? Jadi memang di sana sangat intensif sekali belajar bahasa Arabnya. Kenapa? Karena yang pertama, lingkungan kita itu dibuat sedemikian rupa menjadi lingkungan buatan yang berbahasa Arab. Jadi semua pengumuman berbahasa Arab, kemudian pengajaran di kelas menggunakan bahasa Arab, kemudian bahasa yang wajib digunakan di asrama-asrama berbahasa Arab, di seluruh lingkungan pondok semuanya berbahasa Arab. Nah, itulah kenapa ketika kita masuk Gontor itu kita ditargetkan dalam 3 bulan kita harus sudah bisa mengikuti disiplin bahasa Gontor yang 24 jam berbahasa resmi. Dikasih waktu hanya 3 bulan. Nah, karena itu orang-orang yang sudah ada di Gontor ya, di lingkungan seperti itu, kita melihat di depan mata kita sendiri orang-orang anak-anak ya, umur-umur yang bahkan waktu itu lebih muda dari saya, itu mereka sudah lancar berbahasa Arab. Saya lihat orang-orang yang mungkin baru masuk di Gontor 2 tahun ya, 3 tahun itu bahasa Arabnya sudah lancar sekali, dan itu nanti menimbulkan motivasi yang begitu luar biasa dalam diri kita untuk juga belajar. Nah, itulah kenapa pentingnya lingkungan ya. Maka di sana bisa terjadi percepatan yang sangat luar biasa. Maka ketika saya di Gontor, itu dalam 6 bulan itu saya sudah lancar berkomunikasi lisan bahasa Arab. Walaupun saya di Indonesia ya, saya nggak di Arab, tapi saya sudah bisa berkomunikasi aktif dengan menggunakan bahasa Arab. Walaupun bahasa Arab saya mungkin ya bahasa Arab Indonesia ya, bahasa Arab orang-orang pondok. Ya mungkin kadang penggunaan kosakatanya beda dengan yang digunakan di luar negeri. Nah, itulah pengalaman saya 6 bulan pertama. Nah, di 6 bulan kedua itu saya mulai belajar bagaimana saya bisa memahami buku. Bedanya ya, kalau kita tidak punya guru, tidak punya lingkungan, kita tidak akan merasa terdorong. Nah, tapi karena di sana saya memang pelajarannya sudah bahasa Arab ya, guru-gurunya mengajar pakai bahasa Arab, maka saya otomatis terpaksa belajar, harus bisa ya. Itulah the power of kepepet ya. Jadi memang dalam kelas intensif kita itu dikasih waktu 6 bulan ya untuk belajar menggunakan bahasa Indonesia. Di pelajaran-pelajaran agama masih pakai bahasa Indonesia. Tapi nanti setelah 6 bulan selanjutnya di semester kedua itu pelajarannya sudah diganti. Semua pelajaran agama full berbahasa Arab. Baik itu bukunya, proses pengajaran di kelasnya, ujian tulisnya, ujian lisannya. Dan di Gontor itu semua pelajaran bahasa ada ujian lisannya. Jadi bahasa Arab ada ujian lisannya, bahasa Inggris ada ujian lisannya, dan pengujinya itu enggak satu orang satu penguji ya. Jadi satu orang itu pengujinya bisa 5 ya, masing-masing menguji sesuai kapasitasnya. Ada yang menguji kosakata, ada yang menguji percakapan, ada yang menguji kemampuan tata bahasa. Nah, itulah yang membuat kenapa dalam 1 tahun ya itu kita benar-benar sudah memiliki pengalaman belajar baik itu tulisan. Maka di semester kedua saya di Gontor itu adalah menurut saya sampai sekarang ya adalah saat-saat terberat, tersulit dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya dipaksa
memahami buku-buku berbahasa Arab yang saya waktu itu belum bisa pahami. Ya, ya ini ada Syakir. Lihat tapi. Nah, akhirnya saya terpaksa belajar dan saya itu mau nangis ya saya melihat buku. Kenapa? Karena saya beberapa hari lagi mau ujian ya. Sedangkan buku saya semuanya berbahasa Arab dan saya itu bukanya berat ya. Karena ketika saya buka, saya baca, saya nggak paham. Maka saat itulah saya mau menangis, tapi apa boleh buat ya. Saya sudah merantau sedemikian jauh dari rumah. Saya sudah ditinggal oleh keluarga ya. Di sana hanya bersama teman-teman dan para ustadz. Akhirnya saya pun memutuskan saya harus belajar ya. Saya harus paham buku ini. Kalau saya nggak paham, saya nggak bisa pulang. Saya nggak bisa lulus. Oh iya, ntar ya Cak Papi cerita dulu. Nah, dan kalau saya nggak lulus, saya bisa memalukan diri sendiri, memalukan keluarga. Dan kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa jawab ujian. Karena di Gontor itu nggak bisa nyontek ya. Kalau di Gontor itu ya, yang nyontek diskor 1 tahun. Itulah kenapa walaupun saya ya beberapa kali nyontek waktu di SMP ya, di Sanawiyah. Tetapi ketika di Gontor, seumur hidup saya di Gontor ya. Sampai setelah saya lulus Gontor, itu saya tidak nyontek. Ya, karena memang selain tidak bagus ya, nyontek itu tidak mendidik kita dan juga karena peraturannya ketat di sana ya. Kalau nyontek kena skor setahun. Nah, kalau dari itu saya belajar tuh akhirnya. Maka semua kosakata tuh saya cari. Ya, jadi setiap kata yang saya nggak tahu tuh saya buka kamus, saya tulis di buku saya. Terus seperti itu, prosesnya 6 bulan ya. Itu semua buku saya cari kosakatanya. Saya beli buku kamus, namanya Kamus Mahmud Yunus, mungkin orang-orang yang di pondok tahu ya. Itu kamus itu ingin saya hancurkan ya, sampai benar-benar rusak. Tetapi kosakatanya masuk ke kepala saya gitu. Saya buat rusak, saya buka sebanyak mungkin, sesering mungkin, sampai hancur kalau perlu. Tetapi setelah itu saya nggak perlu buka lagi. Kenapa? Karena kosakatanya sudah masuk ke dalam kepala saya. Akhirnya itu alhamdulillah dimudahkan oleh Allah ya, karena saya juga memiliki keyakinan bahwa saya bisa dan juga diberikan jalan. Maka setelah ujian semester 2 ya, itu alhamdulillah hampir sebagian besar kosakata penting sudah mulai saya kuasai. Dan yang menariknya itu saya nantinya naik kelasnya kelas unggulan ya. Jadi saya kelas 1 intensif unggulan, kelas 3 intensif unggulan lagi. Lanjut terus nanti sampai kelas 6 ya. Ya alhamdulillah ya, itu ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sendiri sih cuma ingin bertahan saja kan, supaya lulus ujian dan juga bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik lah begitu. Dan buat Anda mungkin memang penting sekali mencari lingkungan yang bisa mendukung Anda. Dan kalau Anda tidak punya lingkungan, berarti Anda harus memiliki prospek jangka panjang. Anda belajar untuk masa mungkin 2 tahun, 3 tahun, tapi Anda memiliki aktivitas yang konsisten. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga sukses terus belajar bahasa Arabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.